Halo teman-teman, pinjol bisa lunasi semua hutangmu jika ada 3 hal ini. Nah, kali ini saya akan bahas pinjaman online itu ternyata juga bisa melunasi pinjaman kita tanpa perlu kita membayar tagihan. Tapi perlu 3 hal ini. Nah, maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah ada pemutihan dari pinjaman online. Nah, kita tahu biasanya setiap akhir tahun pinjaman online itu akan diinvestigasi oleh OJK dan AFVI. Nah, ini akan investigasinya menyeluruh ya teman. Jadi untuk OJK ini akan mengecek apakah cash flow dari perusahaan itu sehat, apakah neraca keuangan sehat, apakah jumlah orang yang galbah itu banyak, apakah ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah jumlah galbah ya teman. Jadi umpamanya jumlah galbah di aplikasi pinjaman online itu sudah amat sangat banyak sekali, maka dari itu OJK akan mencabut izinnya. Nah, mengantisipasi itu pihak pinjaman online akan memberikan pemutihan kepada hutang-hutang pinjaman online. Jadi kita tidak tahu, kita tidak bayar, tapi kita hutangnya bisa lunas karena kita termasuk dalam orang yang terkena pemutihan dari pinjaman online. Jadi jangan heran banyak sekali orang yang tidak membayar tagihan tapi bisa lunas hutangnya karena termasuk dalam pemutihan ini. Nah, tujuan dari pemutihan ini agar nantinya jumlah galbah di pinjaman online itu bisa ditekan sedemikian sehingga agar menjadi lebih kecil. Jadi nanti pas diinvestigasi oleh OJK dan AFVI, maka jumlah galbahnya cuma sedikit dan laporannya bisa approve dan ACC pinjaman online bisa melakukan transaksi keuangan seperti biasanya. Jadi izinnya dilanjutkan ke bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya. Itu yang pertama ya teman, ada pemutihan dari pinjaman online. Untuk yang kedua, kalau umpamanya pihak pinjaman online itu pilot atau bangkrut. Nah, kita tahu banyak sekali pinjaman online yang tidak kuat dalam permodalannya itu bangkrut di tengah jalan. Ada banyak sekali kasus ya. Kita tahu untuk sekarang pihak pinjaman online terus menerus turun tiap tahunnya ya teman. Kita tahu untuk tahun yang lalu sekitar 250-an, tahun berikutnya jadi 150-an, dan sekarang ini tidak lebih dari 100 pinjaman online. Jadi untuk pinjaman online itu modalnya harus sangat kuat sekali, kalau tidak nanti bisa bangkrut atau pilot. Nah, kalau umpamanya sampai bangkrut atau pilot, nah kita tidak tahu kita harus bayar kemana karena aplikasinya sudah hilang dan kita tidak bisa membayar tagihan. Nah, itu utang kita bisa lunas karena kita tidak tahu bayarnya di mana ya teman. Karena untuk aplikasi yang bangkrut itu biasanya aplikasinya langsung hilang di Play Store, jadi nggak ada. Itu yang kedua ya teman, aplikasinya bangkrut atau pilot. Nah, untuk yang ketiga, jika pinjol tersebut dicabut izinnya oleh AFVI dan OJK dan dinyatakan jadi ilegal. Nah, ini banyak sekali terjadi ya teman. Kita tahu OJK ini lembaga keuangan yang sangat amat teliti dalam meneliti pihak pinjaman online itu apakah ada kasus atau tidak, apakah melakukan kebijakan OJK atau tidak, mematuhi aturan-aturan OJK atau tidak. Salah satunya bunga dan denda yang sudah ditentukan, tentang tata cara penagihan debitur, tentang banyak hal ya teman. Jadi umpamanya ada pengaduan dari masyarakat tentang pihak pinjaman online yang melakukan bunga dan denda yang tidak sesuai dengan ketentuan, penagihan yang kasar atau yang lainnya, itu bisa saja pihak pinjaman online itu dinyatakan ilegal dan dicabut izinnya untuk beroperasi di Indonesia. Ini banyak sekali terjadi. Tahun ini saja sudah ada 6 pinjaman online yang dinyatakan jadi ilegal. Jadi ini sangat sensitif sekali ya teman. Kalau nggak kuat atau tidak memahami peraturan OJK, tahu-tahu aplikasinya jadi ilegal dan kita sebagai customer juga nggak akan bisa untuk membayar tagihan karena utang kita lunas ya teman. Nah, kita tahu untuk pinjaman online ilegal itu tidak disarankan untuk bayar karena dari Menko Perekonomian sendiri sudah menyatakan ini. Pak Mahfud MD menyatakan bahwa untuk pinjaman online ilegal tidak wajib dibayar karena itu masuknya ke ranah penipuan, bukan ke lembaga keuangan. Jadi umpamanya kita hutang 1 juta, ini bunganya bisa sampai 2 juta 3 juta teman, dan itu tidak masuk akal dan itu masuk ke ranah penipuan. Jika teman-teman melakukan
ilegal, baik di pinjaman online ilegal itu sudah disarankan pemerintah tidak apa-apa ya teman. Tapi teman-teman harus hindari yang namanya penagihan debitor untuk pinjaman online ilegal, karena sudah sadap kontak HP, sudah menyadap semua kegiatan di HP teman-teman. Jadi teman-teman harus faktor reset HP-nya agar kehidupan teman-teman lebih tenang. Nah, itu saja 3 alasan kenapa pinjol bisa lunasi hutangmu tanpa membayar tagihan. Semoga teman-teman tercerahkan dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.